Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar materi tentang zat aditif dan zat adiktif. Apa itu zat aditif? Di gambar berikut, apa yang bisa kalian kemukakan? Kalian pasti mudah tertarik karena dengan kemasan, warna yang menarik, dan aroma dan rasa yang menggugah selera kalian, bukan? Nah, dari situlah ditambahkan zat aditif. Yang mana suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan mempercantik penampilan, cita rasa, tekstur, aroma, dan memperpanjang umur penyimpanan. Akan tetapi, penambahan zat tersebut ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Oleh sebab itu, kalian harus lebih selektif dalam memilih makanan dan minuman yang akan kalian konsumsi. Zat aditif dikelompokkan menjadi dua, berdasarkan fungsinya dan berdasarkan asalnya. Berdasarkan fungsinya, ada pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengembusik. Sedangkan berdasarkan asalnya dibedakan menjadi zat aditif alami dan zat aditif buatan. Yang pertama, pewarna. Pewarna alami diperoleh dari alam, misalnya tumbuhan dan hewan. Kelebihannya adalah lebih sehat dan tidak menyebabkan efek samping. Namun kelemahannya warna mudah rusak dan kurang kuat atau pucat. Jenis-jenis warna alami seperti pada tabel berikut. Nah, pada gambar berikut ada pewarna alami dari tumbuhan dan ada yang dari hewan. Nah, hewan ini adalah kutu daun yang hidup di urun atau kaktus. Pewarna hewan ini disebut dengan karmin. Biasanya digunakan pada susu atau yogurt rasa stroberi. Pewarna buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang penggunaannya harus melalui pengujian kesehatan. Kelebihannya adalah harga murah, praktis, dan warna lebih kuat. Contoh penggunaan pewarna buatan yang tidak sesuai peruntukannya adalah penggunaan pewarna tekstil dan cat untuk makanan. Berikut adalah jenis-jenis pewarna buatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Yang kedua, pemanis. Pemanis dibagi menjadi dua, yaitu pemanis alami dan buatan. Berikut adalah perbedaan dari keduanya, yang mana pemanis alami lebih aman dikonsumsi, akan tetapi tidak bisa dinikmati penderita diabetes karena menghasilkan kalori dalam tubuh. Berikut adalah perbandingan tingkat kemanisan gula dengan pemanis buatan, yang mana pemanis buatan lebih besar tingkat kemanisannya daripada gula alami. Yang ketiga, pengawet. Pengawet menghambat kerusakan yang disebabkan jamur. Contoh dari pengawet alami adalah garam dapur, bawang putih, dan asam cuka. Ada 3 metode pengawetan makanan secara alami, yakni secara fisik, secara kimia, dan secara biologis. Berikut adalah bahan pengawet dan penggunaannya. Namun, pada gambar di bawah ada formalin dan boraks merupakan contoh pengawet yang dilarang oleh kesehatan. Yang keempat, penyedap. Tentunya untuk meningkatkan cita rasa. Penyedap dibagi menjadi dua, yakni penyedap alami yang berasal dari rempah-rempah dan penyedap buatan yang biasa disebut dengan MSG atau mecin. MSG yang berlebihan dapat menimbulkan penyakit sindrom restoran Cina dengan gejala pusing, mulut terasa kering, lelah, dan sesak nafas. Yang kelima, pemberi aroma.
Ada yang berasal dari bahan segar atau ekstrak alami dan yang berasal dari bahan sintesis yang biasa disebut essence. Contoh makanan yang menggunakan essence adalah jelly. Yang keenam, pengental. Pengental digunakan mengentalkan makanan. Contohnya pada kuah capcay yang diberi larutan maizena dan permen karet diberi larutan gula. Pengumursi. Pengumursi untuk mempertahankan penyebaran lemak dalam air. Contohnya pada mayones dan mentega. Dari sekian bahasan tentang zat adiktif, mari kita beralih ke zat adiktif. Tahukah kamu zat adiktif? Zat adiktif dapat menyebabkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ketagihan. Zat adiktif dibagi menjadi dua, berdasarkan arah asalnya dan berdasarkan pengaruhnya. Zat adiktif alami yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat adalah kafein dan teh. Namun, zat adiktif alami tidak terlalu menyebabkan ketergantungan yang sulit dihentikan atau ketagihan. Apa yang kalian ketahui tentang NADZA? NADZA adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif, zat psikoaktif lainnya. Yang pertama, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Merupakan zat berbahaya yang tidak boleh digunakan tanpa pengawasan dokter. Ada 3 golongan narkotika dengan penjelasan seperti berikut. Yang kedua, psikotropika merupakan obat yang bersifat psikoaktif yang mempengaruhi mental dan perilaku seseorang, yang dapat menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan saraf pusat dan menimbulkan kelainan perilaku disertai halusinasi. Berikut 4 golongan psikotropika dengan potensi ketergantungan, penggunaan, dan contoh sesuai golongannya. Yang ketiga, zat psikoaktif lainnya. Yang pertama adalah ada alkohol yang dapat menyebabkan mabuk dan mengalami penurunan kesadaran. Yang kedua, nikotin terdapat dalam daun tembakau untuk pembuatan rokok. Yang ketiga, kafein merupakan stimulus yang mampu meningkatkan kerja otak. Kafein terdapat dalam kopi, juga terdapat pada teh yang dikenal dengan tein. Zat adiktif berdasarkan pengaruhnya dibagi menjadi 3, yakni stimulan, sedatif atau hipnotika atau depresan, dan halusinogen, dengan dampak, efek, dan contoh seperti berikut. Dampak penggunaan zat adiktif. Yang pertama, penggunaan narkotika. Pada tabel ini dijelaskan dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Kemudian, dampak penggunaan psikotropika dalam dampak jangka pendek dan dampak jangka panjang. Lalu, dampak penggunaan zat psikoaktif lainnya dalam jangka pendek dan jangka panjang. Selain inhalansia dan alkohol, juga terdapat senyawa-senyawa dalam rokok, seperti pada gambar berikut. Gambar ini menjelaskan berbagai senyawa kimia dalam rokok yang tentunya berbahaya bagi tubuh. Selanjutnya, upaya pencegahan diri dari bahaya narkoba. Yang pertama, mengenal dan menilai diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan harga diri. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keempat, terampil mengatasi masalah dan mengambil keputusan. Yang kelima, memilih pergaulan. Yang keenam, terampil sebagai agen
disiplin pencegahan penyalahgunaan narkoba. Yang ketujuh, menerapkan pola hidup sehat. Yang kedelapan, perkuat iman dan takwa kepada Tuhan. Yang kesembilan, melakukan kegiatan positif. Yang kesepuluh, berkomunikasi dan hubungan yang baik dengan teman dan keluarga. Telah sampai kita pada akhir video. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Pelajari berulang-ulang dan ambil hikmah yang diperoleh setelah menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.